Pertanyaan yang keenam. Boksu, mohon petunjuk. Di gudang pabrik sebelum kami beli, sudah ada tempat atau rumah sembahyang datuk ya, rumah datuk gitu ya. Beberapa kali karyawan kami pernah melihat wanita tua berdiri di belakang pabrik. Pernah teman datang berkunjung, katanya mereka tidak ada tempat atau tidak ada rumah karena rumah yang depan milik yang lain. Nah, ini ya, ini kondisinya ya. Jadi ada sedikit suasana mistik di sini ya. Pertanyaan, apa yang harus kami lakukan? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, haruskah kami biarkan seperti kondisi semula atau kami bongkar rumah tersebut? Pertanyaan ketiga adalah, apakah boleh minta pendeta atau boksu berdoa supaya arwah tersebut jangan tinggal di sana lagi, gitu ya. Kemudian pertanyaan keempat, berdosa gak kami usir mereka? Karena sebelum kami datang, mereka sudah ada di lokasi ini. Kamsia boksu, ya, artinya ini masih ada punya perasaan kepada mereka, gitu ya. Oke, untuk menjawab 4 pertanyaan ini, saya butuh satu nas Alkitab untuk menolong kita menjawabnya. Ulangan 12 ayat 1 sampai 3. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Allahnya Allah kecil ya, berarti kepada ilah-ilah mereka. Yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, berarti ada tempat sembahyang di bukit-bukit, di bawah pohon, yaitu ya. Mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau pabrik itu sudah menjadi milikmu dan di bawah kuasamu, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa jangan lagi berikan kesempatan bagi ilah-ilah lain atau Allah lain untuk berada di sana. Oleh sebab itu, kami hamba Tuhan siap untuk menolong saudara atau bapak untuk mengantisipasi hal ini. Ya, jadi kami siap untuk menolong untuk bagaimana membersihkan tempat datuk itu. Ya, itu yang bisa kami jawab di dalam pertanyaan ke-6, ya, sesuai dengan dukungan ayat Alkitab ini. Oke, 3 pertanyaan selesai. Silakan ada pertanyaan lain? Silakan. Arwah-arwah tersebut apakah adalah iblis? Saya lebih meyakini itu roh-roh jahat di udara. Ya, roh-roh jahat di udara, ya para iblis yang menyamar seperti arwah-arwah, bentuknya pocong, bentuknya kuntil anak, sundel bolong, dan sebagainya. Ya, coba perhatikan, di Amerika pernah nggak dengar namanya sundel bolong? Pernah dengar nggak namanya pocong? Kenapa hanya di Indonesia? Yaitu kita harus mengerti kadang-kadang iblis bisa menyamar seperti apa yang diketahui di Indonesia. Kalau di Bali itu ada lagi yang bentuknya lidahnya panjang dan sebagainya. Ya, padahal kita di daerah Batak mana ada, di daerah Sumatera mana ada ya jenis-jenis sedemikian. Jadi itu semua adalah samaran daripada roh-roh jahat. Mengapa karyawan bisa melihat arwah tersebut? Satu hal yang harus kita ketahui bahwa hantu itu benar ada. Karena Tuhan Yesus juga mengakui hantu itu ada. Mereka tidak punya daging, ya, tidak berdaging, ya. Nah, mengapa mereka bisa melihat? Memang ada orang-orang tertentu yang bisa melihat kok, ya. Bahkan murid-murid aja hampir 2 kali mereka pikirnya melihat Tuhan Yesus sebagai melihat hantu, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kondisi melihat roh-roh jahat atau melihat hantu itu memang ada orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Bisakah arwah-arwah tersebut menyakiti kita secara fisik? Saya yakin dan percaya siapa yang disakiti gitu loh. Kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dia tidak mungkin bisa menyakiti kita. Ya, dia bisa berusaha menghalangi dan membuat segala sesuatu, dan ingatlah ya, seperti apa yang firman Tuhan katakan, dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak gitu loh.
Sekalipun dia bisa mengganggu kita, tapi dia tidak akan bisa membuat kita jatuh tergeletak. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya, bahwa kuasa Tuhan pasti jauh akan menolong kita. Hantu yang kita lihat kalau kita merasa takut kepada mereka, apakah mereka bisa mengikuti kita? Kita harus mengerti, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Seharusnya bukan kita yang harus takut pada mereka, mereka yang harus takut pada kita. Itu prinsip firman Tuhan. Jadi kita gak perlu takut. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mengusir mereka. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan pertanyaan ke-7. Matius 8 ayat 19 sampai 22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata padanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Pertanyaannya adalah, ayat 20 dan 22 apa maksudnya? Saya yakin dan percaya ayat 20 kita semua pasti lebih mudah menjawabnya. Ya, untuk jawaban ayat ke-22, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ini pertanyaan daripada seorang anak remaja. Sekarang saya ingin tanya kepada semua yang ikut pembinaan ataupun tanya jawab ini. Apa yang dimaksud dengan orang mati menguburkan orang mati? Ayo, silakan jawab. Saya tunggu 1 menit. Bukan orang hidup menguburkan orang mati. Ya bukan. Pertanyaannya, orang mati menguburkan orang mati. Kalau orang hidup menguburkan orang mati, itu pasti lebih mudah. Berhubungan dengan percaya dan tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Oke, kita perlu jawab. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa pertanyaan seorang anak remaja cukup kritis, dan kita juga perlu mengetahui banyak orang Kristen sebenarnya merasa diri tahu. Tetapi sebenarnya ketika baca firman Tuhan, banyak yang tidak tahu. Ya, kalau mau ikut Tuhan, mau tinggalkan hal duniawi. Oke, bagus. Sekarang kita perhatikan ya jawaban saya. Untuk jawabannya ayat ke-20 terlebih dahulu. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan hewan. Membandingkan serigala dan burung. Serigala punya liang, burung punya sarang. Artinya punya tempat tinggal. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, Tuhan Yesus merendahkan diri sedemikian rupa. Apa maksudnya? Dia dilahirkan di kandang ternak. Dengan kata lain, sejak dia lahir, tidak ada tempat untuk dia dilahirkan. Dia harus menumpang tempat tinggalnya binatang untuk dilahirkan. Kemudian yang kedua, dia lahir dari keluarga miskin anak tukang kayu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya pernah berdebat dengan seorang pendeta, dia mengatakan Tuhan Yesus anak raja, dia lahir dari keluarga orang kaya. Tapi saya katakan tidak. Tuhan Yesus lahir dari keluarga Yusuf dan Maria dari keluarga yang miskin. Apa dukungan Alkitabnya? Di dalam Lukas 2 ayat 23-24 kita bisa melihat, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Inilah ketika Tuhan Yesus pada saat itu dipersembahkan di dalam bait Allah dengan ada persembahan kurban. Yaitu Yusuf dan Maria, waktu itu Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Mengapa Maria mempersembahkan burung tekukur dan anak burung merpati? Karena firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan jelas sekali bahwa burung itu adalah lambang persembahan orang miskin di dalam hukum Taurat. Jadi sebenarnya dari persembahan daripada Maria ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dilahirkan bukan dari keluarga orang kaya, tapi keluarga miskin, anak tukang kayu.
Kemudian di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, apa dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri membuktikan kepada kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Benar, Allah kita di dalam diri Yesus Kristus maha kaya. Tetapi ketika datang ke dalam dunia, dia menjadi miskin bagi kita. Ini dukungan Alkitabnya. Jadi kita perlu perhatikan pemahaman ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, mati juga di kuburan pinjaman. Jadi benar, di dalam seumur hidup pelayanan Tuhan Yesus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, yaitu menunjukkan kemiskinannya. Kondisinya miskin. Mau bayar pajak saja pun dia suruh Petrus untuk mancing ikan. Jadi kalau kita perhatikan 12 murid bisa mengikut Tuhan Yesus yang miskin, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan dengan kekayaan Tuhan Yesus menarik orang menjadi pengikut dia, tapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Itu membuktikan Tuhan itu maha kuasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita rela berkorban, datang ke dalam dunia, miskin bagi engkau dan saya. Dan bahkan dia merendahkan dirinya lebih daripada hewan saja punya tempat tinggal. Tetapi anak manusia tidak. Coba kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus. Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apa maksudnya? Pemahaman ini adalah menunjukkan bahwa keputusan mengikut Kristus dengan segera. Ketika orang itu ingin katakan menguburkan ayahku terlebih dahulu, tapi Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Ini menunjukkan keputusan mengikut Kristus dengan segera. Biarlah orang-orang mati secara rohani yang memikirkan hal-hal duniawi demikian. Biarkan mereka saja yang menguburkan orang-orang mati secara jasmani. Jadi artinya apa? Kalau kita mementingkan hal rohani, jangan pikirkan lagi masalah-masalah yang jasmani. Ya, inti pengajaran ini adalah orang yang hidup secara rohani pasti akan bersegera dan tidak mencari alasan untuk mengikut Kristus ataupun untuk tidak mengikut Kristus. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengikut Kristus. Harus segera mengambil keputusan. Jadi itu jawabannya. Oke, ini pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-8. Matius 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat ini maksudnya apa ya? Nah, ayat ini maksudnya begini. Kita yang melayani di ladang Tuhan, kita adalah pekerja Tuhan. Ketika jiwa-jiwa di ladang Tuhan siap untuk dituai, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengutus pekerjanya untuk menuai di ladang Tuhan. Itu leading itu karena otomatis ya. Nah, seharusnya ladang. Jadi pemahaman ini berbicara tentang Tuhan memang banyak, tapi pekerja saya. Mintalah pada Tuhan yang empunya. Tuhan yang dimaksud apa? Mintalah kepada Allah, kepada Tuhan yang empunya tuan itu, untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuannya. Oleh sebab itu, bekerja di ladang Tuhan, kita tidak perlu kekurangan pekerja. Tuhan bisa mengutus pekerja-pekerjanya untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya, untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan punya cara kok mempersiapkan pekerja-pekerja, ya. Kemudian yang ke-9, Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak mau muridnya pergi ke bangsa lain? Mengapa cuman Israel? Ini juga adalah pertanyaan daripada salah seorang anak remaja. Coba, Bapak, Ibu, Saudara perhatikan baik-baik. Bukankah Tuhan Yesus memberikan amanat agung supaya mereka pergi ke segala bangsa? Tetapi kenapa di dalam konteks firman Tuhan ini, sepertinya firman Tuhan katakanlah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mengapa demikian? Oke, silakan. Siapa bisa jawab? Mengapa Tuhan Yesus tidak mau muridnya pergi ke bangsa lain? Silakan jawab. Ayo. Yang ikut di sini ada berapa orang ya? Ada berapa orang yang ikut, Tukino? 60 ya.
60 orang. Oke, silakan. Saya mau juga kita coba acara tanya jawab. Jadi acara tanya jawab ini bukan saja Anda bertanya, saya menjawab, tetapi saya juga bertanya, Anda menjawab. Ya. Oke, jawaban daripada Edi, belum waktunya. Barnabas, jangan menyembah berhala, Maveri, karena waktunya untuk orang Israel terlebih dahulu firman dikabarkan. Oke, bagus sekali ya. Baik sekali, kita akan jawabnya. Ini jawaban cukup baik ya. Nah, kita akan melihat. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47, kita butuh beberapa dukungan Alkitab terlebih dahulu. Katanya, kata Tuhan Yesus pada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi perhatikan di sini, ada tertulis demikian. Dengan demikian, Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini pasti untuk menenapi apa yang sudah tertulis. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Yaitu apa? Sebelum segala bangsa atau berita ini sampai pada segala bangsa, di sini ada kalimat, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Itu harus terlebih dahulu tergenapi. Oke. Kemudian Kisah Para Rasul 13 ayat 46 sampai 47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah Yahudi ya, firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa berita keselamatan disampaikan kepada segala bangsa, diperintahkan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit daripada kematian. Dan benarlah amanat agung disampaikan kepada murid-murid itu setelah kebangkitan. Nah, ketika murid-murid atau para rasul memberitakan kabar keselamatan, termasuk kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka menolaknya. Sehingga berita ini juga disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada kita. Jadi bersyukur hari ini kita bisa menerima keselamatan dan berita kabar sukacita. Oleh karena apa? Karena orang Yahudi menolak berita keselamatan daripada Tuhan. Ya, ini juga waktu minggu lalu kita tentang hukum Taurat kita juga sudah ada sedikit menyinggung hal demikian, ya. Jadi ini merupakan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab Taurat, kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus dan diperintahkan Tuhan Yesus, ya. Jadi ini bukan berarti ada kontradiksi, tidak, tetapi waktu, ya. Jadi jawaban dari Edi benar karena ada waktu Tuhan, ya. Yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, di saat itulah berita keselamatan pada segala bangsa diberitakan. Oke, ada pertanyaan lain? Untuk meresponi 3 pertanyaan terakhir, 7, 8, 9, silakan. Tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan ke-10. Matius 12:43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, pertanyaannya adalah, Boksu, Matius 12 ayat 43 sampai 45 itu ditulis roh jahat kembali ke rumahnya. Manusia, ya, itu artinya manusia. Dia diajak lebih banyak roh yang lebih jahat dan seterusnya. Itu maksudnya bagaimana berlaku pada angkatan jahat ini. Apakah orang jahat akan semakin jahat karena roh-roh jahat tersebut? Apa maksud lain atau ada maksud lain? Ya, oke. Ini pertanyaan yang baik, ya. Sekarang perhatikan inti pengajaran daripada nas firman Tuhan ini. Inti pengajaran demikian.
Roh-roh jahat memiliki kerinduan untuk berkuasa kembali kepada orang-orang yang pernah dirasukinya sebelumnya. Ingat, ini merupakan ciri ataupun karakter daripada roh-roh jahat. Kemudian yang kedua, roh-roh jahat tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah didiami Roh Kudus. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Nah, itu artinya apa? Dari dua pemahaman ini memberitahu pada kita, kalau kita sudah benar-benar percaya Tuhan Yesus, janganlah kita memberikan kesempatan lagi untuk roh-roh jahat menguasai hidup kita. Kalau kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mendiami hati kita, mari kita taati karya Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tindakan, Roh Kudus sudah membimbing kita, sudah menegur kita, membuat kita rasa takut, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita taatin, kita ikutin gitu loh. Kalau tidak ya kita akan itu loh berbuat jahat. Sama seperti angkatan yang jahat, itu loh yang dimaksud, ya. Kemudian pemahaman ini juga bisa dimengerti sebagai murtad. Ya, pemahaman ini juga bisa dimengerti sebagai murtad, bahwa dia sudah bersih oleh darah Kristus, sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah bekerja, namun dia murtad lagi. Ya, membuat dia semakin parah. Artinya di sini apa? Nah, seperti apa dikatakan oleh Ibrani. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi ini berbicara juga tentang murtad. Ya, bahwa seseorang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya seharusnya setialah sampai akhir, setia sampai mati. Ya, saya kadang-kadang sedih ya melihat ada orang-orang yang mantan Kristen, justru dia bangga menyatakannya ketika dia pindah agama, menyatakan dia dulu Kristen. Saya dulu Kristen, saya dulu aktif melayani, saya dulu sekolah Kristen. Ya, justru ketika saya melihat hal ini, saya sedih, dia bangga pula. Ya, justru tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk dibaharui. Ya, kalau dia tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Ya, jadi ini perlu diketahui. Oke, sekarang pertanyaan ke-11. Matius 16 ayat 16 sampai 20. Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata kepadanya, "Diberkatilah kamu Simon anak Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangun jemaatku, dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga, dan apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memperingatkan murid-murid supaya tidak memberitahukan siapa-siapa bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaannya hampir sama. Yesus juga melarang murid-muridnya memberitahukan kepada orang bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa demikian ya? Jawabannya sama. Belum waktunya. Ada waktu Tuhan. Kristus melarang rasul-rasul untuk memberitakan kemesiasan Kristus sampai bukti yang cukup bagi yang memberitakan dan mendengarkan itu benar-benar terjadi. Bukti yang luar biasa tentang kemesiasan Kristus adalah kebangkitannya. Di saat itulah murid-murid juga sudah menyaksikan kebangkitan Kristus pun telah beroleh keberanian untuk memberitakannya. Prinsipnya, kebenaran yang disampaikan harus di waktu yang tepat. Bila diungkapkan terlalu dini, justru hasil yang disampaikan tidak akan bisa optimal. Kalau kita perhatikan baik-baik, sesungguhnya bukan kebenaran itu yang diberitakan saja yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang diperhatikan juga oleh Tuhan Yesus adalah pembawa berita itu. Tuhan Yesus mengetahui jelas murid-murid pada saat itu kalau langsung disuruh untuk memberitakan Mesias, mereka kadangkala juga tidak akan berani menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan. Tetapi ketika Tuhan Yesus oleh karena kebenaran, dia mengorbankan diri, dia mati dan bangkit, dan murid-murid menyaksikannya. Itu memberikan sebuah dinamik atau sebuah motivasi yang besar, membuat murid-muridnya berani memberitakan tentang Mesias.
memberitakan tentang kebenaran itu. Jadi saya yakin dan percaya di sini ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, kenapa waktu itu Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitakannya? Ya, ada waktu yang tepat. Saya yakin dan percaya dalam ilmu